Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Najib Prakoso dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 10, yaitu manusia, lingkungan, dan sumber kehidupan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempati, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Korelasi antar manusia dengan lingkungan. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil sudut pandang ekologi untuk membahas kajian manusia dan lingkungan dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia, dan ada ilmu ekologi manusia. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau secara satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, dari antaranya gas, tanah, air, cahaya, suhu, serta komponen-komponen biotik lainnya. Pengaruh manusia pada lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, maka akan melihat adanya usaha dari makhluk manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil pemburuan, mencari buah-buahan serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani, dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut. Dan pengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu sumber alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, ada sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resource, atau bisa disebut pula dengan golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Penggunaan sumber-sumber alam. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber alam lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang timbul. Masalah erosi dan banjir. Erosi merupakan gejala alamiah dan seiring kali pula disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepian sungai. Peristiwa erosi ini juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia. Kita telah menanam tanaman di tempat yang tidak tepat. Sampai saat ini, manusia masih terus menebang hutan-hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Tentunya hal ini dapat merugikan bagi lingkungan manusia dengan lingkungan sosial budayanya. Evolusi kecerdasan, evolusi teknologi serta dapat peradaban berkembang serta tahap peradaban berkembang terus sejalan dengan daya jelajah manusia, baik dalam bentuk fisikal, terlebih lagi dalam daya cipta dan imajinasinya. Namun tampaknya ruang gerak manusia tetap ada batasnya, sebab sebagian makhluk alam
Sebagai makhluk alam, dia tetap tunduk pada hukum alam tersebut. Oleh karena itu, dalam kemajuan teknologi, yaitu dicapai saat ini, masih terdapat beragam antisipasi dan respon manusia terhadap lingkungan. Beberapa paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ini muncul seperti paham kosmologi, yaitu paham kosmogini, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam, karena alam sendiri yang menentukan paling baik. Kemudian ada paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Beberapa tokoh terkenal yaitu Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1982 dengan teori evolusinya. Kemudian ada paham posibilisme, yaitu mengatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Ada paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran Man Ecological Dominant Concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan manusia, maka manusia dapat mengendalikannya, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Yang terakhir ada paham ketuhanan. Sesuai dengan keyakinan agama, bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, pembawa amanat di muka bumi. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antara manusia yang tunduk dengan hukum alam. Sekian penjelasan mengenai alam lingkungan, manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.